Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Baik, sobat songketku, kali ini kita bertemu kembali dalam acara yang sama, dalam acara yang selalu kita nantikan, podcast kesayangan kita bersama, yaitu podcast Songketku seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas. SMP Negeri 6 Kayu Agung. Kali ini, sahabat Songketku, kami telah mendatangkan salah satu seorang narasumber yang selalu senantiasa berseliweran di televisi TVRI juga pernah melihat. Beliau salah satu adalah pendidik atau penceramah juga di Masjid Agung Solihin Palembang. Kali ini kami datangkan langsung ke sini. Kami mintakan untuk bertausiah. Tapi sebelum itu, Pak Agus, terima kasih sebelumnya Pak Agus sudah hadir di podcast Songketku kali ini, ya. Bertemu lagi kita. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, sehat, sehat, alhamdulillah. Ya. Penting sehat. Sehat, Ya. Jadi sobat Songketku ini Pak Agus, nak minta kenalan dulu dengan Pak Agus. Ayo. Pak Agus tuh tinggalnya di mana? Kemudian di mana begawainya, nomor sepatunya kan. Mungkin silakan Pak Agus memperkenalkan diri kepada sahabat Songketku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, sebelum wabarakatuh. kita mulai ke acara obrolan kita, kami perkenalkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh host kita tadi, Ustadz Muhsin. Kami nama lengkapnya Dr. Andes Haji Kemas Agus Muslim. Oh, Kemas Pak Agus. Jadi ya? sebetulnya kami ini wong Palembang. Palembang. Artinya tuh kami tinggal di Palembang, bertugas di Kayu Agung. Bertugas di Kayu Agung. Bertugas di Kayu Agung ini kurang lebih sudah 20 tahun. 20 tahun Pak Agus. 20 tahun ditambah 8 tahunnya di Pematang Panggang. Jadi 28 tahun, Osin. Jadi 28 tahun. 28 tahun. Jadi 20 tahun tuh sudah berada di sini. Ya, sudah di SMP 6. SMP 6. Awalnya kan SMP 6 nih SMP 10. SMP 10. Pak Agus sudah di sini. Sudah di sini SMP 10. Masya Allah. Berubah jadi SMP 7. SMP Lanjut 7. sekarang ke SMP 6 karena pemekaran wilayah kan. Oke, dulu kan luas hingga dimekarkan, kita masuk ke SMP 6. Berubah jadi SMP Negeri 6 ya. Jadi sehari-hari tinggal di Palembang. Alamat lengkap itu di Jalan Taman Murni, Alang-Alang Lebar, Palembang. Kilometer 12 tuh Pak. Kilometer 12. Kilometer 12. Kalau yang tahu di Simpang Kades, itu dekat-dekat Simpang Kades di daerah Alang-Alang Lebar. Itu alamat kami. Kemudian bekerja di SMP 6 ini, perginya itu jam 5 seperempat subuh. Jadi balik pergi ke Palembang sini ya? Iya, balik pergi, tak langsung di rumah. Pergi jam 5 seperempat atau jam setengah 6 subuh, balik jam 6 sore. Jadi kalau kata orang Palembang itu pergi ayam berkuku, balik ayam nyangkuk. Ya, kira-kira perkenalan kami secara singkat. Baik, itulah tadi sobat Songketku perkenalan dari sekilas dari Pak Agus, Dr. Andes Agus Muslim. Beliau salah satu juga pengajar dari SMP Negeri 6 Kayu Agung. Sudah lama mengajar di sini, lebih kurang 28 tahun. Jadi, terima kasih sekali lagi Pak Agus, kami sudah bersedia untuk di dalam podcast ini. Kami mintakan Pak Agus untuk datang ke sini memberikan tausiah lah, pencerahan terhadap sahabat-sahabat Songketku pada kali ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ada apa yang diberikan oleh Pak Agus dapat didengarkan dan kita resapi bersama. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema Lailatul Qadar ya Pak Agus ya. Lailatul Qadar. Baik,
Untuk tausiah ini kami serahkan kepada Pak Dr. Andes Agus Muslim. Dipersilakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati host kita Ustadz Musin Ya, dan Pak Ji. sobat podcastku, yang sobat podcast songketku yang kami banggakan. Pada bulan Ramadan ini kita mengenal atau kita sebut juga dengan Syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Dan ada dua kejadian turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, turunnya Al-Quran merupakan turunnya surah yang pertama atau ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kita kenal dengan istilah dengan nuzulul Quran. Biasanya kita yakini itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Dan peristiwa yang kedua yang berkenaan dengan Quran ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, jumlatan wahidan. Turunnya Al-Quran itu secara utuh jumlatan wahidan sekaligus pada malam-malam ganjil Malam-malam di bulan ganjil. Ramadan di 10 malam terakhir. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini adalah peristiwa yang sangat penting karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Siapa yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, ini penting, tapi semakin ke ujung Ramadan ini semakin ditinggalkan jemaah. Benar ya. Benar kan? Kalau di musola di masjid itu sudah mengalami kemajuan. Kemajuan, sapnya maju, Pak. Bagus ya. Jemaahnya sudah maju, sudah tuh masjid sudah bersaing dengan pasar. Dengan mall ya. Zakat mal baru bersaing dengan zakat mall. Masya Allah. Sehingga kurang diminati untuk pencarian atau pemburuan Lailatul Qadar ini. Padahal Lailatul Qadar ini siapa yang bisa beribadah dari malam itu 83 tahun kurang lebih 4 bulan kita mendapatkan keberkahan umum. Dan insya Allah kalau itu terjadi, itu akan menjadikan investasi bagi kita di akhirat nanti. Ini penting, dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dalam Al-Quran itu banyak redaksi kalimat wa ma adraka. Wa ma adraka itu menunjukkan bahwa peristiwa yang ayat itu turun dengan wa ma adraka itu penting. Wa ma adraka mat tariq, wa ma adraka ma yaumul fasli, wa ma adraka ma, banyak yang wa ma adraka ma itu menunjukkan kalimat itu penting, termasuk wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu Lailatul Qadr? Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini yang kadang-kadang disepelekan oleh kita. Jadi penting untuk kita renungi bahwa Lailatul Qadar ini harus kita gari atau kita intai-intai. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awahir min Ramadan. Intai-intai, kalau bahasa Palembang intip-intip. Intip-intip Lailatul Qadar itu pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Nah, itulah Rasulullah menyuruh kita menunjukkan betapa penting peristiwa Lailatul Qadar ini bagi kita, terutama sobat podcast songketku ini. Pada anak-anak didik kami, pada malam-malam Lailatul Qadar, mulai semalam itu Lailatul Qadar. Kalau menurut informasi tanggalnya, malam semalam itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Ustadz Musin, kita jangan jadi uang getah basah. Nak malam ganjil kita beribadah. Malam-malam genap kita lepaskan. Kalau baca galau-galaunya malam-malam 10 malam terakhir itu kita ibadahi galau. Bangun malam, banyak-banyak etikaf, baca Quran, berzikir, banyak sedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul
Qadar ini. Oh, oh. Jadi Nabi itu kalau menjelang 10 malam terakhir itu syadda mi'zar, Oh iya. mengencangkan ikat pinggangnya. Banyak-banyak iktikaf, bukan banyak-banyak ke mall. Iya. Banyak-banyak iktikaf ke masjid. 10 malam terakhir Nabi tak pernah ninggalkannya sampai dia meninggal dunia. Masya Allah. Ahya lailahu, bangun malam. Ya. Kemudian ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi kita kalau bangun, ibu-ibu, bapak-bapak kalau bangun Lailatul Qadar jangan bangun DWA. Bangun ke juga laki kita, bangun ke juga anak kita. Kalau yang ibu tadi bangunkan kalau bapak-bapak tadi bangunkan bininya, bangunkan anaknya. Bila perlu kalau bapaknya nyenyak niat, kata Nabi rasya wajahu bil ma, dipercei air ke sesembur ke Pak Haji. percei baik, jangan pakai ember. Kalau pakai ember dia terberak habis dia. Jadi ini saking pentingnya Lailatul Qadar ini. Ada ciri-cirinya enggak Pak Haji Lailatul Qadar? Kalau ciri-ciri secara fisik itu memang disebutkan besoknya itu la harun wala bardun, tidak panas, tidak dingin, sedang-sedang baik. Sedang-sedang, sepoi-sepoi lah ya. Ya. Sofiyatun sakinatun, dia bersih, tenang, seolah-olah dekat angin, tapi dingin, tidak perlu panas, kurang lebih seperti itu ciri fisik. Tapi kalau secara dalam Al-Quran itu ciri yang paling dicari itu salamun iya hatta matla'il fajr. Artinya memberikan keselamatan. Keselamatan itu banyak pengertiannya. Perubahan dalam diri kita. Kalau selama Ramadan ini, sebelum Ramadan ini masih biasa-biasa ibadatnya, setelah Ramadan meningkat. Itu mungkin dapat Lailatul Qadar. Meningkat bukan berat badannya meningkat Pak Haji. Meningkat yang lain, ibadahnya, meningkat kualitas kualitas ibadahnya sehari-hari. Nah itu salamun, sampailah dia mati kejadian itu. Jadi semenjak dia dapat Lailatul Qadar itu semakin meningkat, tidak kati penurunan sama sekali. Nah itu insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Jangan kita melihat sesuatu itu dari fisik baik. Jadi kejadian Ustaz Musin. Jadi kami tahun 1900-an itu pengen pengen iktikaf di Masjid Agung. Ada rombongan, kami ada grup namanya Grup Gewok. Nah, Gewok itu generasi wong kita. Grup Gewok. Jadi pengenlah kami iktikaf di Masjid Agung, minjem kunci, jam-jam 1 itu buka, ya tidur dulu. Nah, waktu tidur ada sikok kawan yang terbangun. Waktu terbangun tuh, dia mulai bangunin kami. Gus bangun. Ji bangun. Dibanguninnya kalau ada Lailatul Qadar. Ada cahaya tuh, cahaya. Ya sudah, kami ini masih antara sadar dengan sadar baru bangun tidur. Sudah, kami tegak jengok ternyata kunang-kunang. Jadi itu bukan bukan ciri bahwa dapat Lailatul Qadar. Bukan itu ya. Tapi kalau umpamanya tidak dipasati ternyata cahaya itu hilang, nah kita beranggapan itulah Lailatul Qadar, padahal itu kunang-kunang berjumatan kunang-kunang. Ciri fisik seperti ini cuman itu bentuk tambahan baik. Jadi sahabat songket kalian, jadi malam Lailatul Qadar itu penting jadi Pak Haji ya. Penting sangat. Apalagi 10 malam terakhir ini. Sudah malam masuk ke 10 gitu nih kan? Iya. Sudah masuk ke 10 ini. Jadi sahabat songketku sekalian, kata Rasulullah itu tadi, kencangkan pinggang kita dalam artian jangan banyak tidur, banyak-banyak iktikaf gitu di dalam masjid, kemudian banyak-banyak beribadah pada intinya. Jadi lebih baik dari 83 tahun Pak Haji. 83 tahun kurang lebih 4 bulan. 4 bulanan ya. Iya. Siapa yang dapat 83 tahun tuh Pak Haji sekarang? Bagus. Iya. Iya, jarang kan? Benar. Sekarang Pak Haji berapa umur? 59. Ibaratnya aku meninggal di umur 60, dapat Lailatul Qadar, masih sisa pahalanya. Masya Allah. Kalau dapat Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar, mana dapat Lailatul Qadar? Susah. Lailatul Fitri ketemu Asyik, Jangan pula dibuat lesetan. Ada kadang-kadang kawan tuh Ustaz
Ya, ngapu kau begadang main gak? Nunggu Lailatul Qadar. Nah, kan cuma itu Oh iya. Nggak boleh. Jadi nunggu ke malam Lailatul Qadar dengan main gaple. Iya. Salah pula. Mana anak-anak, sahabat songketku sekalian, jadi galak kalau kita lagi nunggu apa namanya Lailatul Qadar itu jangan main game. Jangan main game, tak dapet. Iya, tak dapat. Dia dah Lepas ya lebah kalau dia bahasa lepas. Palembang. Jadi etikap. Ya. Etikap. Jadi anak-anak, terutama anak-anak SMP 6, siswa kelas 7, 8, 9, mulailah malam ini ya belajar, bangun malam, sholat tahajud, kemudian puasanya kalau pacak diisi dengan ngaji, zikir, jangan main game, Be. Jangan tidur, Be. Jangan tidur. Kalau tidur, azan sudah azan tidur, zuhur sudah azan tidur, asar sudah azan tidur. Bangun-bangun. Azan maghrib. Itu namanya puasa Mbak itu. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Tidur lagi. Nah, matinian dia sekarang. Nah, matinian dia. Ya sudah meninggal dunia. Nah, jangan seperti itu. Walaupun puasanya boleh-boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nilai pahalanya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari sekarang belajarlah. Belajar Pak Agus ya. Baik sahabat songketku sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Andes Agus Muslim tadi, ya pada intinya kita mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini terus meningkat ibadah kita, terutama apa yang disampaikan oleh beliau tadi, yang nak nyengok malam Lailatul Qadar, dapat malam Lailatul Qadar itu ada peningkatan di dalam diri, bukan meningkat badannya, bukan tinggi badannya, tapi peningkatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Agus, terima kasih sekali lagi telah hadir di podcast yang kita banggakan ini. Sama-sama. Songketku seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas. Tapi sebelum itu, sahabat songketku, sebelum kita akhiri, kita jangan lupa subscribe, komen, dan share acara kita yang kita banggakan pada kali ini. Itu saja, Pak Agus ya. Terima kasih sekali lagi. Kita salaman dulu, Pak Agus. Terima kasih sekali lagi telah memenuhi undangan kami. Jadi sahabat songketku sekalian, setelah tadi sudah berjumpa dengan Pak Agus. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini membahas tentang materi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri podcast ini dengan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.